down, I know you got me, baby. Kami dari mahasiswa Universitas PGRI Semarang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, semester 3 dari kelompok 1 yang akan membahas tentang distribusi frekuensi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dalam mata kuliah Statistika dengan dosen pengampu Ibu Dr. Rauli Sijabat, SE, SKM, MM. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 3 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas statistika. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hai, aku Inhari, NPM 23810288. Halo, saya Dewa Yuningrum, NPM 2381289. Halo, nama aku Erna Wulandari dengan NPM 238100322. Saya akan menjelaskan tentang distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi yaitu pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori. Distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas-kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar yang dihubungkan dengan masing-masing frekuensinya sehingga memberikan keterangan atau gambaran sederhana dan sistematis dari kumpulan suatu data. Tujuan data menjadi informatif dan mudah dipahami. Selanjutnya, langkah-langkah distribusi frekuensi. Langkah-langkah distribusi frekuensi yang pertama, mengurutkan data. Yang kedua, membuat kategori atau kelas data. Ketiga, melakukan penturusan atau tabulasi, memasukkan nilai ke dalam interval kelas. Nah, selanjutnya langkah pertama, menurut data dari yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya. Tujuannya untuk memudahkan dalam melakukan perhitungan pada langkah ketiga. Terus cara menentukan distribusi frekuensi yaitu data diurutkan dari terkecil ke terbesar. Nah, itu sudah ada tabelnya, bisa dilihat. Nah, hasil dari distribusi frekuensi yaitu ada nilai terkecil yaitu 215 dan nilai terbesar 9750. Langkah kedua, mencari jumlah kelas dan interval. Kelas merupakan kelompok nilai atau variabel, kategori atau kelas data. Gunakan pedoman bilangan bulat terkecil K dengan demikian sehingga 2K N atau aturan Sturges. Jumlah kelas interval K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N. Contoh, N sama dengan 20. K sama dengan 1 plus 3,322 log 20. K 1 plus 3,322 dalam kurung 1,301 kurung tutup. K sama dengan 1 plus 4,322. Nah, kenapa hasilnya itu 4,322 yaitu 3,322 itu ditambah dengan 1,301. Maka hasilnya adalah K sama dengan 5,322. Sebelumnya, kenapa tadi kok N-nya itu 20? Karena sesuai dengan contoh soal tersebut. N-nya itu adalah 20, maka di soal tersebut itu N-nya menjadi 20. Terus langkah kedua, tentukan interval kelas. Interval kelas adalah batas bawah dan batas dari suatu kategori. Nah, rumus interval kelas sama dengan range dalam kurung nilai terbesar diambil terkecil atau jumlah kelas. Berdasarkan data, nilai tertinggi sama dengan 9.750, nilai terendah sama dengan 215. Itu diambil dari langkah pertama tadi. Selanjutnya, interval kelas sama dengan dalam kurung 9.750 diambil 215 per 5 sama dengan 1907.
Jadi interval kelas 1907 yaitu jarak nilai terendah dan nilai tertinggi dalam suatu kelas atau kategori. Selanjutnya kita menghitung langkah ketiga, menghitung jumlah frekuensi dengan banyaknya data. Sebelum kita menghitung frekuensinya, kita harus mengetahui jumlah intervalnya terlebih dahulu. Nah, kita udah mengetahui intervalnya pada langkah pertama dan kedua. Nah, kita sudah melihat intervalnya. Yang pertama yaitu 215 sampai 2122. Nah, sudah saya hitung tadi, ternyata kita mendapatkan hasil frekuensinya dari 215 sampai dengan 2122 itu mendapatkan frekuensi 14. Terus seterusnya ada 2123 sampai dengan 4030 itu mendapatkan 3. Dan 4031 sampai dengan 5935 itu mendapatkan 1 dan seterusnya seperti itu. Selanjutnya, distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi relatif adalah frekuensi setiap kelas dibandingkan dengan frekuensi total. Tujuannya untuk memudahkan membaca data secara tepat dan tidak kehilangan makna dari kandungan data. Seperti contohnya tabel yang di samping saya, yaitu frekuensi relatif. Untuk mencarinya dengan jumlah frekuensi pertama yaitu 14 dibagi dengan jumlah seluruh frekuensi relatif yaitu 20 dikalikan 100% sama dengan 70%. Selanjutnya penyajian data. Penyajian data yang pertama ada batas kelas yaitu nilai terendah dan tertinggi. Batas kelas dalam suatu interval kelas terdiri dari dua macam, yaitu batas kelas bawah atau bisa disebut lower class limit, yaitu nilai terendah dalam suatu interval kelas, dan batas kelas atas atau bisa disebut upper class limit, yaitu nilai tertinggi dalam suatu interval kelas. Contohnya seperti tabel di samping saya, yaitu batas kelas bawah yaitu 7.847 dan batas kelas atasnya itu 9.754. Selanjutnya nilai tengah. Nilai tengah adalah tanda atau rinci dari suatu interval kelas dan merupakan suatu angka yang dapat dianggap mewakili suatu interval kelas. Nilai tengah kelas-kelasnya berada di tengah-tengah pada setiap interval kelas. Contohnya di tabel di samping itu untuk mencari nilai tengah kelas 1 yaitu batas bawah 215 ditambah batas kelas atas yaitu 2122 dibagi 2 yaitu hasilnya 1168,5. Selanjutnya nilai tepi kelas. Nilai tepi kelas adalah nilai batas antara kelas yang memisahkan nilai antara kelas 1 dengan kelas lainnya. Penjumlahan nilai atas kelas dengan nilai bawah kelasnya diantaranya dan dibagi 2. Contohnya yang di tabel samping saya yaitu untuk mencari nilai tepi kelas kedua yaitu jumlah frekuensi pertama 2122 ditambah nilai tepi bawah 2123 dibagi 2 yaitu hasilnya 2122,5. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya yang udah dibahas tadi sebelumnya. Nah, sekarang saya akan membahas tentang frekuensi kumulatif. Apa itu frekuensi kumulatif? Frekuensi kumulatif adalah menunjukkan seberapa besar jumlah frekuensi pada tingkat kelas tertentu dan diperoleh dengan penjumlahan frekuensi pada kelas tertentu dengan frekuensi kelas selanjutnya. Frekuensi kumulatif terdiri dari dua, yaitu frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Saya akan membahas frekuensi kumulatif kurang dari terlebih dahulu. Apa sih frekuensi kumulatif kurang dari itu? Jadi, frekuensi kumulatif kurang dari merupakan penjumlahan dari mulai frekuensi terendah sampai kelas tertinggi dan jumlah akhirnya merupakan jumlah data atau N. Bisa dilihat tabel di samping saya. Sebelum mencari frekuensi kumulatif kurang dari, itu kan harus mencari interval dan nilai frekuensinya terlebih dahulu kan. Tadi nilai interval dan nilai frekuensi itu sudah dicari oleh teman saya. Jadi
Jadi untuk mencari frekuensi kumulatif kurang dari itu harus mencari dari 215 frekuensi dari 215 itu berapa. Di sini kan yang kurang dari 215 itu adalah frekuensinya tidak ada kan. Jadi di situ atau tabel di samping saya ini saya tulis 0. Untuk yang selanjutnya, untuk mencari yang kelas kedua, frekuensi kelas kedua, yaitu dengan cara nilai yang kurang dari 2123 itu berapa. Dari frekuensi tadi, nilai frekuensi yang kurang dari 2123 itu adalah 14. Untuk mencari frekuensi kumulatif kurang dari selanjutnya itu juga seperti itu caranya. Selanjutnya, kita akan membahas frekuensi kumulatif lebih dari. Berkebalikan dengan frekuensi kumulatif kurang dari, frekuensi kumulatif lebih dari merupakan pengurangan dari jumlah data atau N dengan frekuensi setiap kelas dimulai dari kelas terendah dan jumlah akhirnya adalah 0. Bisa dilihat di samping saya itu kan ada tabel dari tabel distribusi yang udah dibuat oleh teman saya, yaitu udah ada interval dan juga udah ada frekuensinya. Untuk mencari frekuensi kumulatif lebih dari itu berkebalikan dengan kurang dari, yaitu frekuensi yang lebih dari 215 itu berapa? Jadi 215 sampai yang terakhir atau jumlah keseluruhan frekuensi. Di sini jumlah keseluruhan frekuensi ada 20. Maka frekuensi kumulatif lebih dari itu ada 20. Untuk mencari frekuensi selanjutnya itu sama, yaitu nilai yang lebih dari 2123 sampai yang terakhir atau nilai yang tertinggi yaitu 9754 itu ada berapa? Dihitung. Nah, tadi saya hitung itu ada 6. Begitu juga selanjutnya untuk mencari frekuensi kumulatif lebih dari. Selanjutnya di samping saya ada frekuensi kumulatif. Jadi untuk membuat tabelnya itu menggabungkan frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari itu digabungkan menjadi satu tabel agar lebih baik dan lebih mudah dipahami. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh soal mengenai tabel distribusi. Di samping saya sudah ada contoh soalnya, yaitu pada suatu kelas berisi 76 siswa didapat nilai untuk ujian akhir sebagai berikut. Bisa dilihat sendiri untuk angka-angkanya itu ada 76. Jadi kita akan membuat tabel distribusinya. Langsung saja ke pembahasannya. Untuk yang pertama, membuat tabel distribusinya itu menggunakan atau mengurutkan angka-angkanya terlebih dahulu dari yang terkecil hingga ke terbesar. Di sini saya sudah mengurutkan angka-angka tadi dari terkecil ke terbesar. Selanjutnya, kita akan mencari rentangan. Untuk mencari rentangan, kita membutuhkan angka terbesar dan angka yang terkecil. Di sini angka terkecil adalah 40 dan angka yang terbesar adalah 90. Maka 90 dikurangi dengan 40. Hasilnya 50. Jadi rentangan dari data tersebut adalah 50. Selanjutnya kita akan mencari jumlah kelas dari data tersebut dengan rumus K sama dengan 1 plus 3,332 log N. N ini didapat dari jumlah siswa tadi. Jadi dimasukkan ke dalam rumus menjadi K sama dengan 1 plus 3,332 log 76. Kita cari dulu log 76-nya itu berapa. Kita menemukan hasil yaitu 1,88. Masukkan ke dalam rumus menjadi K sama dengan 1 plus 3,332 dikali 1,88. Mendapatkan hasil yaitu 1 ditambah 6,266 yaitu 7,266. Kita bulatkan ke atas menjadi 8. Jadi jumlah kelas dari data tersebut adalah 8.
Selanjutnya, untuk membuat data tabel distribusi, kita membutuhkan interval. Untuk mencari interval, kita harus mencari rentangan dan jumlah kelas dari data tersebut. Tadi kan udah kita cari, tinggal kita masukkan rumus, yaitu R dibagi K, atau rentangan dibagi jumlah kelas, yaitu 50 dibagi 8 sama dengan 6,25. Kita bulatkan ke atas menjadi 7. Jadi interval dari data tersebut adalah 7. Kita masukkan atau kita buat tabel distribusinya seperti yang bisa dilihat di samping saya. Untuk memasukkan atau membuat data tabel distribusi, kita tinggal memasukkan yang udah kita cari tadi. Contohnya, untuk menentukan jarak antar kelas, itu dimulai dari nilai yang terkecil, yaitu 40, sampai atau ditambah 7. Jadi 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Jadi untuk kelas yang pertama itu ada 41 sampai 46. Dan kelas yang kedua sama juga seterusnya, itu juga sama dengan caranya. Selanjutnya untuk mencari frekuensinya, kita mencari angka yang ada antara 40 sampai 46 itu ada berapa. Contohnya di samping saya itu ada 40-nya ada 4 dan 45-nya ada 2. Jadi dijumlah menjadi 9. Jadi frekuensi antara 40 sampai 46 ada 9. Tetapi untuk menentukan jumlah kelasnya, itu kan tadi sudah dicari kan 8. Jadi jumlah kelas itu tidak boleh lebih ataupun kurang dari 8. Jika lebih atau kurang, mungkin ada salah perhitungan. Bisa diulang dari awal lagi, misal tidak sesuai. Jadi itu untuk mencari data tabel distribusi. Sekian. Gak jadi sumpah